Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Dadang Batur Entertain yang akan berikan soal dan juga pembahasan lanjutan dari kompetensi manajerial. Bagi teman-teman yang membutuhkan video ini, silakan ditonton sampai habis. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, tidak memperpanjang waktu, kita lanjut ke soal nomor 27. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. B. Butuh waktu untuk bergaul dengan secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Gimana menurut teman-teman diri teman masing-masing kalau dinilai orang lain berkaitan dengan perubahan? Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, teman-teman, yaitu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Inilah paling tertinggi di antara A sampai E ini, teman-teman. Jadi teman-teman, tentu kita setiap tempat baru, suatu kegiatan baru, kondisi baru, situasi baru, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, baik terhadap rekan kerja, terhadap masyarakat, dan juga terhadap atasan kita. Itu kita harus mampu menyesuaikan diri, sehingga perubahan itu akan tercipta dan akan memudahkan kita dalam suatu proses kegiatan yang akan kita laksanakan. Baik teman-teman, berikutnya soal nomor 28. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkin saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat yang lain. D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara tercepat? Jadi tentu secara mendadak ya, secara tiba-tiba ada atasan kita disuruhnya kita ke tempat yang belum bisa kita tekuni atau belum pernah kita bekerja di sana. Jadi apa yang teringat oleh kita seandainya kita mengalami hal itu? Jadi jawaban yang tepat, poin tertinggi adalah yang E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat. Kalau kita bahas dulu yang A, mengapa kerja saya harus dipersulit? Ini tidak akan merubah perubahan pada diri kita kalau pertanyaannya seperti itu. Yang B, apakah terdapat alasan politis? Nah, ini akan menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain. Yang C, mungkin saya bernegosiasi untuk berpindah. Jadi mungkin yang di sana lebih tepat profesi kita, apa maksudnya, masukan kita atau gaji kita atau lebih mantap di sana ya. Jadi apa gunanya kita bernegosiasi? Mudah-mudahan kegiatan di tempat yang baru itu lebih mengasihkan ya. Kalau kemudian yang di apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? Jadi ini pertanyaan yang kurang tepat ya teman-teman. Harus dilakukan di tempat kerja yang baru. Jadi ini pemikiran yang kurang tepat. Yang E yang tepat, memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat. Jadi bidang kerja. Jadi pekerjaan itu tentu harus ada aturan-aturan dan juga apa yang bisa kita lakukan di sana. Kemudian juga memahami proses dan juga prosedur yang ada di sana. Baik teman-teman, nomor 29. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara offline. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan di tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Mana yang tepat tindakan kita seandainya ada penerapan sistem informasi yang baru? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita tentu harus mempelajari ya bagaimana cara melakukan update. Jangan sampai kita orang-orang gaptek ya teman-teman,
gagal teknologi karena kita harus mencoba memperbarui cara dan juga teknik kegiatan yang kita lakukan, ya, supaya kita mengalami kemajuan dalam bidang yang kita tekuni. Baik teman-teman, soal berikutnya soal nomor 30. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Jadi suatu malam tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda apa yang harus dilakukan Darto? Jadi apa menurut teman-teman? Darto adalah mahasiswa terbaik. Tiba-tiba dia kaget, dia menerima tugas dari atasannya karena ada rekannya yang keluar, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? A. Minta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai cepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sempurna mungkin. E. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Mana yang paling tepat teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Kita itu harus mencoba dan juga melakukan yang terbaik untuk atasan kita dengan pekerjaan yang kita tekuni dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, maka atasan kita akan berikan yang terbaik juga kepada kita. Seandainya pekerjaan kita itu dilakukan dengan cara maksimal. Itu jawabannya yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 31. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Tertantang, bersemangat dan segera menyelesaikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. E. Mencari teman yang lain mengalami hal serupa dan melakukan protes. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, tertantang, bersemangat dan segera menyelesaikan diri. Seandainya jadwal kita itu ada perubahan, baik itu dari rekan kerja maupun dari atasan, maka tentu akan menimbulkan semangat dan juga spirit bagi diri kita dalam bekerja. Baik, soal nomor 32. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakannya dan bersantai, C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengasihi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai baru ikut bersantai. Mana yang paling tepat, teman-teman? Seandainya atasan tidak ada di kantor, bagaimana sikap kita seandainya atasan tidak ada di kantor? Paling tepat adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi adapun atasan maupun tidak ada atasan, kita itu harus komitmen terhadap pekerjaan yang kita tekuni. Jadi jangan sampai seandainya kita tidak ada atasan, kita malah kemalasan dalam bekerja, bersantai-santai dalam bekerja, apalagi bermain-main dalam bekerja. Itu yang tidak bagus dalam proses pekerjaan yang kita tekuni. Baik, selanjutnya nomor 33. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, saya tetap menunggu, siapa tahu seorang akan memberi saya tumpangan. B. Saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. C. Saya akan berjalan kaki secepat mungkin. D. Lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. E. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Jawaban yang tepat adalah yang E, teman-teman. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Ya, seandainya kita terlambat ya, jaraknya jauh 30 menit dengan bus. Kemudian tiba-tiba ada aksi mogok beroperasi.
Jadi apa yang kita lakukan, tentu kita harus berusaha dulu berjalan kaki sambil menunggu atau mencari tumpangan. Adakah motor yang lewat atau Gojek yang lewat? Seandainya ada, lalu kita tumpang. Itulah usaha dan juga ikhtiar yang kita lakukan. Baiklah, soal nomor 34. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Mana yang paling tepat seandainya ada pegawai baru yang baru masuk, tiba-tiba dia tidak sopan terhadap kita? Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ingatkan dengan cara yang baik dan lembut dan juga ramah sehingga pegawai itu tersentuh hatinya, sehingga perilakunya bisa dirubah. Baik, soal nomor 35 teman-teman. Jika saya sedang mengantri kemudian ada seorang di belakang saya yang menyerobot antrian, apa reaksi saya? A. Saya diam saja. B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan saya. C. Saya menegurnya. D. Saya menggerutu. E. Saya laporkan kepada petugas. Mana yang paling tepat teman-teman? Paling tepat adalah C. Kita tegur dia, ya. Tegur dia dengan cara yang baik-baik, ya. Karena antrian itu adalah aturan yang telah dilakukan mulai dari awal. Itu adalah perilaku kesopanan kita. Karena mendahului orang yang ada di depan itu tanda orang tidak sopan, ya. Baik, lanjut teman-teman, soal nomor 36. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang. A. Pekerjaan yang menantang. B. Bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menimbulkan kreativitas yang baru. E. Pekerjaan yang rutin. Kalau kita lihat dari pilihan ganda A sampai ini, semuanya betul ya teman-teman. Tapi poin tertinggi adalah yang C teman-teman, bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Baik teman-teman, soal nomor 37. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya adalah A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Mana yang tepat via internet bagi kita? Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Ini bisa memperluas wawasan via internet ini dan juga meningkatkan keilmuan seandainya pemakaian yang tepat dan juga yang bermanfaat dan yang bernilai positif bagi kita. Seandainya kita gunakan dengan cara yang baik dan juga tepat. Baik, soal nomor 38. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya sama lah yang tadi. Mana yang jawabannya teman-teman? Yaitu adalah yang E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Baik, lanjut soal berikutnya, soal nomor 39. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Mana yang paling tepat seandainya ada perubahan yang mendadak? Kita anggap itu adalah pemikiran yang baik, atau kita harus berpositif thinking dengan penuh harapan akan perubahan itu akan terjadi. Baik teman-teman, soal terakhir teman-teman, soal nomor 40. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut adalah A. Menyesali perbuatan saya. B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi diri. Meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya. E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Bagaimanakah seandainya kita mengalami
kesalahan dan berdampak buruk kepada orang lain. Apa yang kita lakukan? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tentu kita harus menyesali diri, mengintrospeksi diri, kemudian juga kita meminta maaf kepada orang lain atau pihak yang telah mengakibatkan kinerjanya tidak baik atau berdampak buruk bagi mereka. Jadi sambil kita introspeksi diri dan juga kita meminta maaf. Ada 2 ya. Jadi yang paling lengkap, yang paling tertinggi adalah yang C, teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman soal dan juga pembahasan manajerial, kompetensi manajerial part 3. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti tes pada tahun ini, dan kami doakan semoga tesnya berhasil dan menjadi para calon P3K atau calon PNS tahun 2021. Kalau seandainya teman-teman membutuhkan soal-soal dan juga pembahasan yang sebelumnya, atau teman-teman belum menonton video-video sebelumnya, silakan dilihat di kolom deskripsi bagian bawah video ini, teman-teman. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.